biarlah apa yang Anda ceritakan bisa memberkati semua orang. Terima kasih Tuhan, sertai anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Agak kecil kan ya. Gemeter. Begitulah ini utusan dari Bapak Pembina kita Pak Panjaitan. Meskipun agak ini, cuman saya tetap taat melakukannya. Oh haleluya. Taat ini adalah tema daripada kita, yaitu ketaatan adalah anugerah Allah. Coba teman-teman, apa itu taat teman-teman? Setia, ada lagi? Setia, nurut, patuh, saleh. Itu selalu tunduk apa yang dikatakan para pemimpinnya, ya kan? Nah, taat ini dia itu dilakukan dengan kerelaan, bukan dengan keterpaksaan, ya teman-teman. Dia kalau taat ini memang kadang membuat kita kayak merasa tertekan, kita harus melakukan ini, kita harus ini, kita harus itu. Tapi taat itu adalah sesuatu hal yang sangat terbaik buat kita. Amin. Nah, kenapa kita harus belajar taat? Taat itu merupakan adalah ekspresi dari iman kita sebagai Kristen. Kristen apa? Kristen adalah pengikut Kristus. Jika kita mau jadi pengikut Kristus, kita harus memiliki sifat yaitu taat. Amin. Amin. Nah, kita belajar dulu dari contoh manusia yang tidak taat. Mari kita buka kitab kita dari 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Lanjut. Ada itu. Lanjut. Nah itu tuh. Ya, sabar. Sudah dapat? Katakan amin. Ya, mari kita baca bersama-sama. Dua ayat. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membuat dan menyembuhkan diri. Mereka akan menjadi pefitnah. Mereka akan berkata terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak akan mensucikan agama. Tidak tahu mengasihi, Tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka mungkir kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Oke, amin. Amin. Itu adalah contoh yang tidak taat. Balik ke ayat 1. Nah, ini adalah contohnya, yaitu manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, membuat diri, menemukan diri dan sebagainya. Itu adalah contoh yang tidak taat teman-teman, tidak taat mau mendengarkan pemimpinnya, mentornya, kakak-kakak pembinanya. Kita jangan seperti ini teman-teman. Ini adalah hari-hari terakhir yang masa datang. Kapan hari terakhir? Ya sekarang ini kita tengok sekeliling kita bagaimana pergaulan buruk, seperti apa geng motor sebagainya. Itu janganlah kita tiru ya teman-teman ya. Haleluya. Karena ketaatan itu adalah keselamatan yang akan di kerajaan surga nantinya. Nah, saya akan bagi menjadi 3 poin. Apa itu taat? Yang pertama, ketaatan merupakan langkah dari iman kita. Itu terdapat tertulis di Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, dari contohnya yang saya dapat itu adalah dari Nuh. Nuh sangat taat kepada Tuhan. Apa ketaatannya itu? Ketika Tuhan menyuruh Nuh untuk membangun bahtera,
apa yang terjadi? Nuh dan beserta keluarganya selamat kan? Ketika Nuh membangun Batra itu banyak orang-orang yang mengejek dia. Mengapa bangun Batra di atas gunung? Kan gak logis secara logika ya kan? Terus tetapi Nuh itu tetap taat teman-teman, karena di situ kan diceritanya Tuhan ingin melanda banjir yang sangat besar yang menyelimuti seluruh bumi. Jadi sehingga Nuh mendapat keselamatan itu dengan taat kepada Tuhan. Kemudian kita contoh lagi Abraham. Abraham ketika ingin disuruh Tuhan untuk mengorbankan anaknya Ishak, Abraham tetap taat melakukannya meskipun itu anaknya. Dia tetap taat hanya kepada perintah Tuhan. Dia tidak memikirkan kenapa anakku dikorbankan, kenapa aku ini. Dia nggak mikir kayak gitu, nggak pikir dua kali. Dia langsung tetap taat melakukannya. Tetapi ketika pada saat pengorbanan Tuhan menolak dan anaknya pun selamat. Harusnya ketaatan seperti contoh kitab ini harus kita ikuti. Bagaimana kita tidak perlu apa yang kita pikirkan ke depannya, kita harus bisa bahwa itu yang terbaik buat kita. Amin. Amin. Nah, yang kedua adalah taat adalah ekspresi daripada kasih. Tertulis di Yohanes 14 ayat 5. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, di sini teman-teman, bentuk dari kasih itu adalah taat. Jadi selama ini kalau misalnya pun kita kadang tidak mau taat kepada orang tua, kadang mau kita melawan, ya itu tidak akan ada kasih dalam hidup kita. Dari taat inilah muncul bagaimana kehidupan kita, bagaimana sifat-sifat kita, mulai dari ketaatan ini. Kemudian dan ketiga adalah taat adalah ekspresi ibadah kita pada Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, mempersembahkan hidup itu adalah ibadah yang sejati. Itu adalah mempersembahkan tubuh tidak bisa dilakukan kalau tidak ada ketaatan, teman-teman. Jadi ketaatan ini sangat penting ya. Kadang kita merasa kayak kita takut ke depannya, kita tidak mau mendengarkan orang tua kita karena kita nggak suka gitu. Jadi untuk ingin mendapat yang terbaik dalam hidup kita, ingin mendapat yang sukacita, harus taat, teman-teman. Dan kemudian pertanyaannya, kepada siapa kita harus taat? Yang pertama, Tuhan. Kenapa Tuhan? Karena kalau gini, kita bisa saja taat kepada orang tua, tapi kita belum tentu taat kepada Tuhan. Tapi jika kita sudah taat kepada Tuhan, sudah pasti kita taat kepada orang tua, kepada pemimpin, kepada siapapun. Kalau bagaimana kita taat kepada Tuhan? Ya, contohnya yang pertama, kita membaca firman Tuhan. Kita setiap hari merenungkannya, bukan hanya merenungkannya, tapi kita menjadi pelaku firman-Nya. Baru kita berdoa setiap pagi saat teduh. Itu adalah contoh bagaimana kita taat kepada Tuhan. Kemudian yang kedua adalah orang tua. Tadi sudah saya sebutkan, taat itu pertama Tuhan, kedua orang tua, dan ketiga kepada pemimpin. Pemimpin apa itu? Ya pemimpin misalnya dari sekolah, guru-guru, kakak-kakak kelas kita, ataupun dari gereja, mentor-mentor. Itu harus kita taati dari setiap apa yang mereka perbuat, teman-teman. Nah, inti daripada tema ini yaitu adalah ketaatan merupakan awal dari perubahan hidup kita. Perubahan hidup ditentukan kita semakin taat pada Tuhan, pada orang tua, pada semuanya lah yang perlu kita taati. Kemudian pertanyaan kedua, apa yang menjadi buah ketaatan? Saya akan membaginya menjadi 3. Yang pertama, perubahan hidup yang baik. Kita contoh di Alkitab itu adalah Gideon.
Gideon itu merasa hidupnya terkecil, keluarganya terkecil, dan merasa itu seperti tidak mampu lah. Tetapi ketika Tuhan memilih dia untuk menjadi hakim bagi bangsa Israel, Gideon taat gitu. Dia taat melakukannya. Bahkan dia hanya memimpin 300 pasukan hanya untuk mengalahkan satu bangsa. Begitulah bagaimana ketika kuasa Tuhan turun ketika kita taat kepada Tuhan. Amin. Kalau mau perubahan hidup yang lebih baik, kuncinya hanyalah taat. Yang kedua adalah berkat Tuhan. Tertulis dalam kitab Ulangan 28 ayat 1. Coba. Nah, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Nah, di sini teman-teman, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan, maka apa katanya? Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ini luar biasa ya teman-teman ya. Ketika kita taat, Tuhan ingin mengangkat kita lebih dari bangsa segala bangsa. Bagaimana Tuhan itu sangat baik buat kita. Tuhan tidak ingin membiarkan kita. Tuhan ingin kita terus berada di atas menjadi raja. Amin. Dan yang ketiga itu semakin serupa dengan Tuhan. Filipi 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Semakin serupa dengan Tuhan Yesus gitu ya. Kita ini adalah pengikut Kristus. Kita harus bisa sama seperti apa yang Yesus lakukan. Di sini kata kuncinya itu taat sampai mati. Yesus taat loh teman-teman. Kalau Yesus bisa taat, harusnya kita bisa taat lagi. Amin. Kita harus taat. Kita harus bisa sungguh-sungguh mengaplikasikan hidup Tuhan Yesus itu ke dalam hidup kita. Gimana caranya supaya bisa menjadi pribadi yang lebih taat? Yang pertama, yang seperti saya bilang tadi adalah membaca firman Tuhan. Awalnya daripada bangkitnya iman kita itu adalah dari ketika kita membaca firman Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Maka untuk itu kita harus sering setiap hari membaca, merenungkannya, dan tidak hanya merenungkannya aja, tetapi kita akan menjadi pelaku firman Tuhan. Yang kedua adalah berdoa. Di sini terdapat pada Yeskiel 36 ayat 26. Ini dia. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Roh